Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa kembali dengan saya Chandra ya. Seperti biasa hari ini hari Senin ya tanggal 22 Mei 2023 waktunya kita untuk bahas IHSG secara global, sektoral dan saham-saham apa aja nih yang menarik untuk kita transaksikan di minggu ini atau sampai minggu depan. Ya, eh, ya kita langsung aja ya ke IHSG. Ya, minggu lalu IHSG turun ya berhasil breakdown support 6.700 ya dan dalam kemudian kembali ya hari ini berhasil tutup di atas 6.700 lagi. Nah, terus ini gimana? Nah, kalau misalnya dalam 2 atau 3 hari mampu masih mampu bertahan di atas 6.700 ya ada potensi untuk lanjut naik lagi ya sampai 69. Tapi kalau enggak ya ini berarti eh, apa namanya naik untuk diturunkan lebih dalam seperti itu ya jadi harus hati-hati nih untuk IHSG ya pantau terus berita-berita global ya hari ini ada eh, The Fed meeting dan banyak banyak sekali apa namanya agenda-agenda ekonomi di luar sana ya yang nanti akan secara nggak langsung akan impact ke IHSG kita. Oke, jadi untuk IHSG ya so far intinya sih masih sideways ya. Karena kemarin karena hari ini dia akhirnya balik lagi ke 6.700. Ya, tapi kalau hari ini nggak balik lagi ke 6.700 itu jadinya downtrend. Oke, kita mulai langsung dengan sektoralnya ya. Sektor transportasi. Ya, sektor transportasi eh, so far udah kena garis merah dan dia ada retracement ya. Ini selama dia bisa balik lagi ke atas garis merah atau bahkan breakout garis merah menuju garis orange itu maka akan lanjut uptrend. Nah, di sektor transportasi ini kemarin itu kan kita sempat ada antri ya, ada antri ASA ya. Cuman sayangnya nggak dapet. Harganya udah hampir capai target price di 1.300 ya. Dan minggu lalu saya sempat udah kita bahas ya bahwa di 61,8 ini waktu kita jualan ya maksimal di 1.300 ya dan ternyata ini udah turun ya. So gimana? Ya, kita tetap tunggu di area beli kita ya 1.000 atau 1.010. Ya kita bisa tunggu di situ. Tapi saran saya eh, ini kan sahamnya belum mau uptrend ya, baru akan belum uptrend. Jadi ya mendingan tunggu turun, ada pola candle, baru kita masuk supaya lebih aman ya. Jadi jangan langsung main antri-antri aja sih. Saran saya sih seperti itu gitu ya. Kecuali memang punya trading plan sendiri, yaitu misalkan oh antri di 1.000 nih, ternyata eh, antri di 1.000 tapi cuman baru 10%-nya dari misal dari 100% yang mau dibeliin dananya itu baru 10%-nya gitu. Ya, itu silakan atur-atur aja. Oke, terus yang menarik itu ada Bird ya. Ini eh, kita akan rekomendasiin besok harusnya ya. Ini pola Morningstar ya, pola Morningstar, pola 3 candle, candle pertama, candle kedua, candle ketiga, dan hari ini mampu closing di atas dari high candle pertama 1795 ya, atau persis ya di 1795. Nah, cuman ini terus terang saya udah merhatiin dari pagi ya. Jadi 1795 ini mendekati closing itu dia baru ditarik. Jadi kemungkinan besok kita bisa ambil buy on retracement-nya. Seperti itu ya. Itu di Bluebird, udah gitu balik lagi ke Jaya ya. Kita udah sempat rekomend Jaya ya sempat naik kena
140, cuman sayangnya kan kita udah jual duluan ya. Jual duluan yang di sini 130, terus pada saat turun belum sempat ambil. Nah, ini kemungkinan kita akan ambil lagi ya. Minggu ini kita akan ambil lagi. Ya, targetnya 140, berikutnya 154. Terus ada Nelly, ya ini perkapalan juga. Ini menarik juga. Sahamnya udah sempat naik tinggi ya. Naik tinggi, terus dia udah retracement. Ya, jadi ini menarik. Ya, menarik nih Nelly. Terus kita ada WH juga ya, cuman WH-nya masih belum kemana-mana ya. Emang kadang nyebelin nih, tapi saran saya sih tetap anterin aja pakai GTC karena takutnya tiba-tiba dia suka spike ya, nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba suka spike. Mendingan dianterin aja dulu gitu ya, anterin aja dulu misalnya di eh, 146 atau di 160 gitu, anterin aja pakai GTC aja ya. Terus kita ada kajen ya, cuman sekarang lagi sideways ya, lagi sideways dan tadi itu sempat ARB ya, ya lagi sideways tadi sempat ARB ini kemungkinan baru lusa ya, baru lusa kelihatan pantulannya gitu, kemungkinannya baru lusa kelihatan pantulannya. Ya mudah-mudahan sesuai plan. Terus ada LP ya yang masih belum kemana-mana di situ-situ aja. Terus eh, ini ada saham TNCA ya. Eh, Memang masuk transportasi, tapi ini pergerakannya liar dan nggak terlalu liquid sebenarnya. Ya, cuman bagi yang suka, ya ini menarik. Targetnya ini ya 360 atau MA 200-nya aja dulu. Seperti itu. Ya, itu dari transportasi ya. Kita pindah ke teknologi. Hmm, oke, sektor teknologi ya so far masih sideways ya, belum terlalu kelihatan jelas arahnya kemana. Balik lagi sama yang seperti minggu lalu saya bilang, eh, asalkan The Fed udah mulai potong suku bunga, itu akan bagus buat teknologi, ya, buat sektor teknologi itu akan bagus. The Fed potong suku bunga atau ditambah dengan BI rate turun, nah itu udah akan bagus buat sektor teknologi atau bank-bank digital. Nah, ini Goto. Gotonya masih sideways ya. Ini memang Goto masuk MSCI, cuman eh, baru mulai efektifnya di di awal bulan depan. Nah, biasanya pada saat mulai efektifnya itu harga sahamnya Goto turun. Jadi kita bisa manfaatkan itu kalau memang kondisinya masih bagus ya. Tapi kalau kondisinya turun tapi malah jadi nggak bagus, ya mendingan kita nggak usah masuk. Ya, terus MT kemarin kita udah sempat rekom dan eh, udah kena cut loss seperti yang dibahas di minggu lalu ya, bersamaan dengan SMA. Nah, ini baru mulai rebound-rebound lagi nih. Nah, pertanyaannya apakah dia eh, reboundnya beneran atau enggak? Ya, so far masih belum terlalu kelihatan ya. Jadi kita masih belum rekom juga gitu. Harusnya sih confirm kalau besok bisa breakout 700-an. Cuman pertanyaannya naiknya sampai mana nih gitu. Kayak kemarin kan di Rekom naik memang tapi cuman 1-2% ya. Dan target kita kan sebenarnya agak tinggi gitu. Ya, jadi eh, ya kita masih lihat-lihat lah. Terus sektor teknologi kita juga ada elit ya. Elit, nah ini masih ada potensi untuk naik ya. Tapi
Kalau yang belum masuk mungkin bisa manfaatkan untuk buyout retracement ya di sekitar 266. Targetnya masih di 300-an ya, 290 sampai 300. Terus kayaknya itu dulu sih ya di sektor ini ya. Bukalapak juga masih belum terlalu menarik. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya, infrastruktur. Infrastruktur. Oke, sektor infrastruktur ini eh, masih sideways ya, masih sideways cenderung up ya selama dia bisa lewatin garis hijau ini gitu ya. Dia arahnya cenderung up. Nah, untuk sektor infrastruktur ini mungkin yang bisa diperhatiin jasa marga ya. Ya, jasa marga ini baru MA-nya, MA-nya ini MA yang pendek baru memotong moving average 200 ya. Jadi ini kalau dia tetap kuat di atas moving average 200 ya ini arahnya akan naik ya. Jadi ini menarik makanya kita sempat rekom kemarin ya. Meskipun habis dari rekom langsung naik ya, naik kenceng yang di sini ya. Naik kenceng, closingannya dibanting, besokannya opennya di harga atas, closingannya di bawah, candle merah. Hari ini opennya di bawah, closingan di atas. Ya, jadi ini masih sideways. Tapi kalau besok dia masih bisa naik lagi, bahkan breakout 36, ini cakep ya, cakep banget. 4.000 bukan hal yang mustahil itu. Terus sektor telekomunikasinya udah mulai panas ya. Ini friend cukup menarik. Terus XCL-nya lumayan. Tapi udah naik duluan ya XCL ya. Jadi kemungkinan kita kalau rekom akan ada di friend. Telkomnya masih sideways ya. Telkomnya masih sideways. Oh, Kin. Eh, Kin ini kemarin udah sempat kita trading ya di sini ya, di Kin ya. Nah, ini kan koreksi ya, turun nih. Nah, kalau turun lagi dekat-dekat MA 200 nih di 635, 630 atau 64, 650 itu juga udah lumayan menarik ya. Nih besok bisa nih siapa tahu ada yang mau scalping ya, antri di 6 ya 640 lah, 640 jual di 670 gitu ya. Siapa tahu ada yang mau scalping. Terus di sektor ini Arko ya Arko juga kurang lebih satu sektor satu bisnis yang sama dengan Kin. Ya ini juga apa namanya dekat-dekat MA 200 ya. Cuman belum kelihatan ininya, belum kelihatan pola candle-nya gitu. Jadi kalau saya sih nunggu dulu pola candle baru masuk. Agak beda sama Kin. Kenapa? Karena kalau Kin ya, kalau Kin ini naiknya udah jauh lebih tinggi ya. Naik di atas MA 200 itu jauh lebih tinggi dibanding dengan Arko tadi gitu. Jadi kalau ini boleh nih langsung misalkan antri 640 besok seperti itu ya. Nggak beda sama Arko. Oke, jadi untuk infrastruktur mungkin fokusnya ke telekomunikasi sama jasa marga. Kalau konstruksinya masih belum, ya kita pindah lagi ke sektor selanjutnya.
energi. Ya, sektor energi masih koreksi ya, masih koreksi. Cuman ini yang seperti saya bilang minggu lalu ya, setiap saham ataupun sektor apapun ya, yang tadinya strong uptrend, pada saat dia mau berubah arah, itu nggak mungkin langsung turun terus-terusan ya. Jadi pasti akan ada technical rebound-nya. Nah, ya jadi bagi yang masih punya ya karena ngincer dividen kayak Adaro hari ini kum ya. Adaro hari ini kum dividennya cukup lumayan. Itu bisa di hold dulu ya. Nanti pada saat udah waktunya technical rebound ya kita bisa masuk lagi gitu ya untuk averaging down. Yang jelas secara sektoral eh, masih ada potensi untuk naik ya. PTBA. Ini PTBA juga sama ya. Harusnya sih turunnya udahan harusnya ya. Kalau ngeliat dari sini ya harusnya turunnya udahan. Jadi udah akan mulai sideways cenderung untuk technical rebound ya untuk naik. Ada row-nya juga harusnya juga udahan ya. Yang baru mulai kecuali besok turun ya. Karena kumdet kemungkinan besok turun. ABMM ini juga sama yang tanggal 19 19 kum hari ini X ya. Ini ARB ya. Oke, kita lanjut ke jadi sebenarnya kalau sektor energi sampai sekarang sih belum ada yang menarik banget ya karena memang harga batu bara juga turun terus kalau misalnya Amerika resesi juga harga minyaknya turun ya jadi ya masih nggak terlalu oke. Tapi kalau pada saat momennya nanti kita akan rekomendasiin lagi ya untuk di averaging down dan untuk dijual keseluruhannya. Berikutnya, oh mungkin yang gorengannya ya, gorengannya ini ada Sikon. Di sektor energi yang gorengan itu ada Siko yang lapis 3 ya. Ini ada pola cup, ini handle ya. Barusan breakout kemarin, volumenya lumayan. Hari ini breakout juga tapi volume lebih kecil. Ya. Targetnya bisa sampai 240-an. Terus ya mungkin itu ya di sektor energi. Kita pindah ke sektor berikutnya, industrial. Industrial masih sideways, tapi ada potensi up ya kalau besok bisa break high hari ini. Ya, jadi kita harus perhatikan sektor industrial nih, cukup menarik ya. Yang pertama itu ada Astra, kita udah sempat rekom ya. Targetnya minimal di 67, udah hampir capai ya. The next-nya ada di 7 ribuan. Di sektor ini kelihatannya nggak banyak yang menarik ya, mungkin cuma itu doang malah. Astra doang. Iya, cuman Astra doang ya yang menarik. Kita lanjut lagi aja ke sektor berikutnya.
Finance. Ya, sektor finance kalau Bapak Ibu perhatikan ya hari Jumat kemarin candlenya ini ya gede nih. Ini Morningstar nih. Morningstar hari ini naik lagi. Nah, dan kebetulan eh, kalau kita lihat inflow asing ya, itu waktu Jumat itu memang inflow-nya banyak banget ke Big Bang. Hari ini pun tadi saya cek masih ada inflow di Big Bang. Ya, jadi kemungkinan masih ada pergerakan. Ya, cuman ya saya sih wanti-wanti aja, hati-hati kalau di Big Bang. Ya memang pergerakan sehari paling banyak turun atau naiknya di 2 sampai 3%. Jarang lah sampai ARB gitu. Cuman siapa tahu ya, amit-amit akan kejadian sama kayak di 2020. BRI aja bisa ARB gitu. BRI, BCA itu bisa ARB. Ya amit-amit ya, mudah-mudahan nggak terulang lagi sih. Terus kemarin kita ada rekom untuk sell all breeze ya. Nah, sekarang breeze-nya gimana? Ya, so far dengan kondisi seperti ini breeze-nya sebenarnya kalau saya lihat arahnya cenderung turun. Ya, cenderung turun. Jadi ya kemungkinan kita akan tunggu lagi di area sekitar 1400-an. Ya, jadi nanti kita akan rekom lagi. Terus rekomen BBTN ada juga, tapi antri di 1260 sampai sekarang belum dapat. Ya kita tunggu dulu ya, kita lihat dulu apakah harus di-upgrade atau tinggalin aja gitu ya. Dan yang berikutnya itu ada BPKP ya. Yang apa namanya? Red issue ya. Red issue-nya mulai hari ini sampai perdagangan rate-nya mulai hari ini sampai tanggal 26 ya. Selama closing di atas 100 ya, selama closingnya di atas 100 ini masih oke. Ya, kuncinya closing di atas 100. Kebetulan harga tebusnya juga di 100. Terus nextnya banknya itu masih ada Danamon. Ini menarik. Ya, ini menarik. Kemungkinan kita akan rekom ini juga nih besok. Terus berikutnya ada Amar, Bang Amar. Ya, ada ini. Ini lihat ya, naik, turun atau koreksi gitu ya, atau retracement. Dia selalu kuat di atas MA 200 ya, dan selalu balik lagi. Nah, ini menarik. Berikutnya kita pindah ke sektor selanjutnya aja ya. Healthcare. Nah, healthcare ini mulai rame ya. Healthcare ini mulai rame. Kenapa? Karena eh, ya katanya sih di Jakarta COVID-nya udah mulai naik nih. Ya, Jakarta COVID-nya udah mulai naik. Ya bahkan di apa namanya di kantor pusat tuh udah mulai banyak yang tumbang juga karena COVID gitu. Ya, jadi healthcare mulai menarik. Dan kalau Bapak Ibu ingat, kemarin kita rekomen ini ya, SAME. Ya, meskipun secara sektoral healthcare-nya masih bisa dibilang masih secara ini ya, apa namanya, price action itu masih uptrend gitu ya. Jadi ini antara dia koreksi atau mau downtrend,
itu masih belum terlalu kelihatan. Yang jelas pada saat dia breakout ini dan naik melebihi high yang dari sini, artinya dia akan uptrend lagi. Ya, kita kemarin ada rekom SAME. Ya, so far SAME sih nggak kemana-mana. Cuman yang menarik ini adalah OMEP. Ya, ini kita akan rekom ini besok. Hari ini baru mulai ada spike ya setelah turun dalam, gitu ya. Baru mulai ada spike, volumenya juga cukup lumayan naik ya. Jadi kita akan rekom ini. Nah, ini kalau kita gambarin target sampai sampai sini lah ya. Target terdekat sampai 230 ya. Terus lanjut lagi ke 238, maksimal 250. Ya, lumayan ya. Ini kita akan rekom besok. Terus iranya iranya ya mungkin kalau mau masuk IRA boleh lah ya. Tapi baru mungkin secara persentase money management itu harus lebih sedikit dibanding OMED tadi. Ya, kalau yang lain sih masih belum terlalu kelihatan. Jadi kita pindah lagi ke sektor berikutnya, basic material. Ya, di sektor basic material ini harusnya udah capai target ya. Udah capai target koreksi, ya mungkin dia akan sideways dulu, naik sebentar, ya setelah itu nggak ada yang tahu apakah dia mau turun lagi atau turun lebih dalam atau turun bikin pola sesuatu untuk reversal ya. Nah, cuman di sini tuh yang menarik ada SMGR. Ya ini SMGR mulai menarik. Sorry. Ya, mulai menarik. Volumenya juga cukup lumayan stabil ya. Ini harusnya ada potensi naik sampai 6.900. Sorry, 6.500 terus sampai 6.900. Itu yang kedua. Terus kita coba lihat INKP-nya ya. INKP-nya udah mulai lumayan nih, menarik ya. Harusnya udah siap-siap masuk bentar ya. Kita akan rekom. Tekimnya, tekimnya sih belum terlalu kelihatan ya. Cuman biasanya kan geraknya bareng kalau INKP-nya naik ya, tekimnya juga naik. Terus yang lain, ya yang lain belum ada ya. Mungkin kita pindah ke sektor berikutnya, cyclical. Cyclical. Ya, di cyclical ini secara sektoral sih pergerakannya harusnya akan baru mau mulai lah. Ya, karena ini kepentok MA 200, dia sideways ya, stokastiknya udah siap mau
golden cross lagi motong ke atas. Jadi kalau dalam waktu dekat dia bisa closing di atas EMA 200, dia akan mulai strong uptrend ya. Nah, mungkin yang bisa diperhatiin itu ada era ya. Cuman ini era memang masih eh, agak sedikit di persimpangan ya. Kecuali bisa lewat 550, 560 itu baru mulai akan kelihatannya uptrend. Terus berikutnya ada MNCN yang kemarin sempat muncul rumor ya mau merger dengan BMTR ya. Kemarin sempat breakout, hari ini candlenya merah. Nah, mungkin ini bisa buat masuk nih besok ya. Kita akan rekomendasi. Terus kita masih ada GJTL juga yang masih sideways. Terus masih ada harta juga yang masih sideways juga ya. Meskipun kemarin sempat naik ya, spike sampai 430-an. Ya, spike sampai sini. 434. Cuma sekarang jadi sideways lagi. Oke. Ya, mungkin itu dulu sih kalau di sektor ini ya. Kita pindah aja ke sektor berikutnya. Sektor properti. Ya, sektor properti ini menarik ya, karena baru mulai strong uptrend gitu ya. Baru mulai strong uptrend. Ya, istilah kasarnya sih eh, kita beli saham properti apa aja pasti naik. Istilah kasarnya. Tinggal pertanyaannya naiknya seberapa jauh? Apakah 2%, 5%, 10%, 30%, 100%? Nah, itu balik lagi ke perusahaannya ya. So far BSD masih uptrend, CTRA masih uptrend, ya CTRA masih uptrend. Kemarin kita sempat rekomen GPRA ya. Ya, GPRA juga masih uptrend. MDLN harusnya juga uptrend. Oh sorry, MDLN belum ya, masih di bawah moving average 200. Ya, ini tinggal breakout moving average 200-nya aja sih. Astrinya masih ya, masih uptrend. Ya, ini naik, break MA 200 ya, naik, turun, kena MA 200, naik lagi, turun lagi. Bahkan base-nya juga masih uptrend. Ya. Oke, APLN juga uptrend. APLN lagi di persimpangan sih, tapi harusnya uptrend juga. Ya, lagi di persimpangan. Jadi untuk properti ya kasarnya sih seperti tadi. Beli aja properti apa sama apapun yang properti ya, selama eh, saham yang nggak tidur. Kalau yang tidur bisa sih, tapi beresiko. Beresiko lama. Terakhir, non cyclical. Ya, ini non cyclical juga mau uptrend ya. Mungkin yang bisa diperhatiin itu ada kemarin kita ada rekom GGRM.
Terus apa namanya? Oh nggak ada. Kemarin kita cuma di sini cuma PGRM doang. Kita coba cek Unilever ya. Unilevernya Southwest. ICBP-nya Southwest tapi dalam strong uptrend. INDF-nya, nah mungkin paling menarik INDF kali dari yang tadi udah dibahas. Sama mungkin ke ayam-ayaman. Cuman ayam-ayaman kan karena udah naik cukup lumayan ya. Jadi kalau saya lebih prefer untuk ayam-ayaman tunggu dulu sih. Ya tunggu retracement-nya atau pullback-nya gitu. Ya mungkin itu dulu sih. Dari saya ini ada pertanyaan. SMA, perkiraan lowest. Nah ini SMA, ya mungkin kita pakai Vibo aja kali ya dari sini. Sampai high yang di sini. Nah harusnya di sekitar sini sih Pak. Di sekitar sini sih, cuman masih belum kelihatan ya, belum ada pola candle something gitu. Kita kan kemarin masuk tuh di sini, karena ini, wah ada bullish engulfing. Ternyata naik cuman sebentar, turun lagi dia, gitu. Ya, jadi sebenarnya waktu kita rekomen itu tuh harganya apa, udah muncul pola ya, muncul pola. Nah, muncul pola aja masih bisa gagal, apalagi yang belum kelihatan pola candlenya. Wah, itu bahaya sih. Ya, kalau mau spekulasi ya silakan gitu. Cuman kalau saya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berani sih gitu. Dibanding spekulasi di sini, mendingan saya trading yang udah pasti aja gitu. Kayak sebenarnya dari kemarin ya, dari kemarin tuh saya trading kebanyakannya di sektornya ya, sektornya kebanyakan di properti. Ya, kayak misalkan kemarin saya ada rekomen kan GPRA masuk di 107. 107 tuh kalau nggak salah waktu di sekitar sini deh. Pokoknya ini naik kayak gini tuh saya tradingin gitu. Terus misalnya saya punya harga atas nih, terus dia turun selama dia masih uptrend, ya saya masih berani akumulasi lagi gitu. Beli averaging down, naik jual semua. Nanti pada saat retracement masuk lagi dikit-dikit dikit gitu. Ya bahkan kayak MDLN juga saya di tradingin dari harga 75 ya saya masuk gitu. Terus sempat trading juga di Cleo ya, kita sempat ada rekomend Cleo juga ya. Ya, karena Cleo-nya uptrend. Jadi saya trading cuma di saham-saham yang lagi uptrend aja. Ini saya ingat banget candle panjang, besokannya saya antri, antri 560. Pas dap sorry, saya antri 560. Tapi kok ini low-nya 565 ya? Sehingga saya antri 560, saya jual di 590. Langsung pagi-pagi udah langsung jual. Jadi dapat pagi paling cuma 10 menit udah langsung jual. Kenapa? Karena ini uptrend gitu. Jadi berani. Kalau kalau nggak uptrend nggak berani gitu. Jadi saya tradingnya seperti itu di saham-saham yang uptrend.
gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, ini saya stop dulu.